Ya, baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami memulai presentasi kami. Yang pertama itu, Tapi kan termute suara tak? oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, Waalaikumsalam. terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin langsung saja kami memulai pemaparan presentasi kami. Yang pertama itu ada pengertian pemasaran global. Menurut Kotler dan Keller 2016, pemasaran global adalah proses berorientasi internasional yang bertujuan untuk menciptakan nilai pelanggan dan keunggulan kompetitif di pasar dunia. Yang kedua itu ada menurut Kateora, Gilly dan Graham 2020. Pemasaran global mencakup kegiatan bisnis yang mengarahkan aliran barang dan jasa dari produsen ke konsumen lebih dari satu. Lingkup pemasaran global. Lingkup pemasaran global mencakup aspek-aspek. Yang pertama, analisis pasar internasional, yakni memahami budaya, ekonomi, politik, hukum, serta perilaku konsumen di berbagai negara. Yang kedua, strategi masuk pasar, yaitu menentukan cara memasuki pasar luar negeri seperti melalui ekspor, lisensi, joint venture, atau lisensi langsung atau investasi langsung. Yang ketiga, adaptasi produk dan promosi, yakni menyesuaikan produk, kemasan, dan strategi promosi dengan kebutuhan serta preferensi global. Yang keempat, manajemen rantai pasok global, yaitu mengelola sumber daya, produksi, distribusi, dan logistik lintas negara untuk efisiensi dan keberlanjutan. Yang kelima, penetapan harga internasional, yaitu menentukan strategi harga yang kompetitif dengan mempertimbangkan biaya, nilai tukar, dan daya beli konsumen global. Tujuan pemasaran global. Yang pertama, memperluas pangsa pasar dan meningkatkan keuntungan. Yang kedua, memanfaatkan peluang di negara berkembang. Yang ketiga, meningkatkan efisiensi produk dan distribusi produk. Yang keempat, membangun citra dan reputasi merek internasional. Yang kelima, menyebarkan risiko bisnis di berbagai wilayah dunia. Baik, terima kasih Kak Andri atas pemaparannya. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Dea Distiananda. Saya persilahkan Kak. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Tantangan dalam pemasaran global. 1. Perbedaan budaya dan bahasa yang mempengaruhi perilaku konsumen. Kedua, regulasi dan kebijakan perdagangan antar negara yang berbeda-beda. 3. Persaingan yang semakin ketat di pasar internasional. Keempat, risiko ekonomi dan politik, yaitu geopolitik, inflasi, perang dagang, dan ketidakstabilan ekonomi. Yang kelima, adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi global. Yang keenam, kendala logistik dan rantai pasok internasional yang kompleks. Dan yang ketujuh, perubahan preferensi konsumen global akibat tren dan inovasi cepat. Next. Strategi menghadapi tantangan global, yaitu yang pertama, melakukan riset pasar internasional secara mendalam untuk memahami karakteristik dan kebutuhan konsumen di berbagai negara. Yang kedua, mengembangkan strategi adaptasi produk dan komunikasi lintas budaya agar relevan dengan pasar lokal. Yang ketiga, membangun kemitraan strategis dengan perusahaan lokal atau regional, menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, inovasi, dan pengalaman pelanggan. Yang keempat, membangun fleksibilitas dan ketahanan organisasi dalam menghadapi perubahan global yang cepat. Yang kelima, menetapkan strategi harga dan distribusi yang kompetitif sesuai dengan kondisi ekonomi tiap negara. Dan yang terakhir, menjaga keberlanjutan dan bertanggung jawab sosial global dalam setiap aktivitas bisnis. Yang selanjutnya, teori pendukung pemasaran global.
Teori standardisasi vs adaptasi. Levitt pada tahun 1983, teori ini menekankan bahwa perusahaan global harus mampu menyeimbangkan antara efisiensi global, standardisasi dengan relevansi lokal atau adaptasi. Yang pertama, standardisasi dilakukan untuk menekan biaya produksi dan menjaga konsistensi merek di seluruh dunia. Dan yang kedua, adaptasi diperlukan agar produk dan strategi pemasaran sesuai dengan kebutuhan budaya dan preferensi lokal. Contohnya, itu McDonald menyesuaikan menu di setiap negara, namun tetap dipertahankan identitas globalnya. Model EPRG Perlmutter pada tahun 1969. Model ini menjelaskan orientasi perusahaan terhadap pasar global yang terbagi menjadi 4 pendekatan. Yang pertama yaitu etnosentrik, menganggap pasar luar negeri sama dengan pasar domestik. Strategi dan produk dari negara asal diterapkan secara global tanpa banyak perubahan. Yang kedua, polisentrik, setiap negara dianggap unik, sehingga perusahaan menyesuaikan strategi pemasaran sesuai kondisi lokal. Yang ketiga, regiosentrik, perusahaan pengelompokan pasar berdasarkan wilayah, misalnya Asia Tenggara dan Eropa, dan menerapkan strategi regional. Yang terakhir, geosentrik, menggabungkan pendekatan global dan lokal. Perusahaan berfokus pada integrasi global namun tetap memperhatikan kebutuhan lokal. Teori keunggulan kompetitif Porter pada tahun 1990. Teori ini menyoroti faktor-faktor yang menentukan daya saing suatu negara di pasar global, dikenal dengan Diamond Model, yang mencakup yaitu kondisi faktor produksi, sumber daya manusia, teknologi, infrastruktur. Yang kedua, kondisi permintaan domestik. Yang ketiga, industri terkait dan pendukung. Yang keempat, strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Next. Baik, terima kasih kepada pemateri atas pemaparannya. Sebelum saya melemparkan ke kelompok 2, izinkan saya membacakan kesimpulan dari hasil kelompok kami. Pemasaran global bukan hanya tentang memperluas pasar ke luar negeri, tetapi juga memahami, beradaptasi, dan bersaing di lingkungan bisnis internasional. Keberhasilan dalam pemasaran global membutuhkan strategi yang terintegrasi, riset mendalam, dan kemampuan menghadapi perubahan dinamis di pasar dunia. Sekian dari kelompok 1, saya kembalikan lagi ke kelompok 2. Ibu minta dukungan jurnal ya? Iya, Prof. Ada dukungan jurnalnya? Ada, Prof. Ya. Coba ditampilkan. Ini dan dari teori yang tadi kita gabungkan, nandaku semua bisa mengambil salah satu judul, tapi nanti di terakhir baru saya menjelaskan. Oke, silakan. Atau langsung ditanya saya dulu ya. Ada pertanyaan, kita diskusi dulu per bab. Oh iya, Prof. Silakan lempar ke grup. Ada yang mau ditanyakan? Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Mungkin ada dari kelompok 2, kelompok 3. Kalau sudah dipahami ya. Mantap itu. Gimana Pak Akbar?
Iya, Bu Prof. Antara sudah paham atau mungkin masih di awang-awang, Bu Prof. Di awang-awang, melayang-layang di angkasa. Oke, kalau tidak paparkan dulu kelompok 2 supaya nanti satu kali kalau memang sambil mencari-cari pertanyaan ya. Oke, silahkan kelompok 2. Baik, terima kasih banyak Bu Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disarankan untuk melakukan riset pasar yang komprehensif, mengadaptasi model bisnis sesuai kebutuhan lokal, serta menerapkan strategi diversifikasi untuk mengelola risiko. Selain itu, penting bagi perusahaan untuk memiliki strategi mitigasi risiko politik dan ekonomi guna memastikan stabilitas operasional di pasar global. Demikianlah pemaparan materi kami dari kelompok 2 terkait internasionalisasi pada mata kuliah pemasaran internasional. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Untuk itu saya buka sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin saya ambil alih bagi teman-teman yang mungkin ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi atau masukan bagi kami kelompok 1 dan kelompok 2 terkait materi pada malam hari ini, saya persilahkan. Oke. Beri waktu 2 menit ya. Saya ke toilet juga dulu. Tentang pengertian ya. Tentang pasar global. Sedangkan kelompok 2 membahas tentang apa? Intinya di situ, kelompok 2. Internasionalisasi perusahaan, Bu Prof. Oke. Nah, kalau kita lihat antara kelompok 1 atau bab 1 dengan bab 2, apa kira-kira perbedaannya? Ini kita diajak menalar ya. Sama-sama membicarakan tentang bisnis internasional kan? Ya. Bisa. Jadi kelompok 1 tadi membahas tentang teori dasar tapi izin pemasaran Bu Prof, global. saya tangkapnya ada sedikit. Ya. Mungkin yang membedakan itu dari kelompok 1 itu merupakan ataupun strategi pemasaran dari perusahaan yang sudah bergerak secara global. Sedangkan untuk materi dari kami, kelompok 2 itu adalah tahapan awal sebelum perusahaan tersebut bergerak secara global. Jadi di sini bagaimana perusahaan tersebut melakukan ekspansi ke perusahaan ke pangsa pasar yang lebih luas secara internasional. Itu yang saya tangkap, Bu Prof. Jadi, oke. Kelompok 1 hanya membahas tentang bagaimana pengertian pemasaran global. Ya, secara teori. Apa itu pemasaran global? Sedangkan kita ketahui adalah pemasaran secara umum adalah bersifat pada pengertian pemasaran saja secara umum. Ya, itu mungkin Bapak Ibu sudah pelajari pada semester 1 dan pada saat S1. Iya, sudah kan? Yang jurusan ekonomi atau jurusan manajemen. Nah, sekarang akan dikembangkan pada bagaimana pemasaran global. Nah, nanti juga kalau sudah ambil S3 ada lagi pemasaran global secara lanjutan. Berarti sudah jauh lagi kita membahas tentang pemasaran. Nah, itu tadi saya pertanyakan bahwa apa perbedaan bab 1 atau kelompok 1 dengan kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 1 pada dasarnya kita hanya mempelajari tentang pengertian ruang lingkup daripada pemasaran global. Sedangkan bab 2 sudah masuk pada aplikasi atau praktek daripada pemasaran itu sendiri karena sudah bicara tentang strategi. Ya, itu perbedaannya. Nah, sekarang apa yang perlu kita diskusikan? Tadi pemasaran kelompok 1 membahas tentang apa ruang lingkupnya, apa tujuannya, dan ada tantangannya, ya. Ya. Nah,
Siapa tahu di antara kita ini 10 orang ada yang berniat ingin mengembangkan usahanya sampai ke secara internasional. Nah, ini teorinya. Saatnya sekarang kita pelajari teori-teori itu supaya Bapak Ibu bisa ketahui, siapa tahu ada minat untuk mengembangkan usahanya. Ada yang bisnis di dalam ruangan ini? Ada yang berbisnis? Ada kayaknya Bu Prof. Ada. Kak Dwi sama Kak Dea. Kita berbisnis. Ya. Bisnis apa Ki Nanda? Ada ya di Prof. Ya. Bisnisnya. Bisnis apa itu? Ini Prof, bisnis baby shop Prof. Baby Shop Prof. apa itu? Menjual perlengkapan bayi Prof. Bayi. Nah, kemana sasaran produknya? Ini ke yang kayak new mom yang orang melahirkan bayi. Bukan. Keluar. Sudah ada jual keluar barangnya? Belum? Iya Prof, pernah. Tapi belum rutin. Iya Prof. Nah, sekarang karena sudah tahu teorinya, mungkin bisa mengembangkan bisnisnya lebih jauh. Karena tadi ada bab 1 itu membahas tentang tujuan daripada pemasaran global. Dan apa tantangannya? Ada beberapa poin tadi, tantangan daripada pemasaran global. Ya, ada dari segi budayanya, ada dari segi kebijakannya atau polisinya, ada dari segi logistik dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, kita bicara budaya. Jangan bisa dulu menjelaskan barangkali ya. Bapak Ibu mi dulu yang bertanya-tanya apa kira-kira ke kelompok. Nanti tepuk tangan kini apa materi kalau tidak ada yang bertanya. Sudah siap pertanyaan? Ada? Izin Prof bertanya ke kelompok 2. Ya, silahkan. Ya, terima kasih banyak Prof. Mungkin yang pertama kami ingin tanyakan itu, ini kan berkaitan dengan tema ekspansi ini. Artinya tadi ada diangkat itu dibahas masalah yang digunakan itu adalah analisis kualitatif ya. Artinya juga dibahas juga bagaimana awalnya ini ekspansi yang awalnya hanya ekspor impor dan terjadi perkembangan untuk membangun suatu hubungan bilateral dan multilateral itu. Nah, istilahnya yang ingin kami tanyakan di poin pertama ini, apa kira-kira yang melatar belakangi ini sehingga antar negara ini ingin membangun ekspansinya untuk yang sesuai dengan materinya tadi kelompok 2. Istilahnya bagaimana hitungan-hitungannya untuk membangun suatu hubungan bilateral dari pengembangan dari ekspor impor itu. Bilateral dan multilateral, artinya bagaimana hitung-hitungannya sehingga target negara yang satu ingin menjalin kerjasama itu, istilahnya di luar pengembangan dari ekspor impor. Bagaimana hitungan-hitungan itu Pak, atau apa yang melatar belakangi sehingga ingin membangun kerjasama ekspansi dengan negara lain ya, itu yang pertama. Bila masih diberikan kesempatan mungkin. Kemudian yang keduanya itu tadi kan mengangkat juga kelompok 2 ini terkait masalah mitigasi risiko ya, diversifikasi. Itu bagaimana mengetahui tingkatan-tingkatan risiko itu Pak ketika sudah terlibat atau ingin menuju sasaran itu untuk memperluas ekspansinya Pak, dan membangun kerjasama juga yang tadi itu. Ya, makasih Pak. Oke, 2 pertanyaan untuk kelompok 2. Izin ke Andri, boleh diulang kembali yang kedua Kak? Putus-putus tadi. Oh iya, itu kan tadi mengangkat juga masalah mitigasi risiko Pak. Istilahnya bagaimana diversifikasi, artinya kan diversifikasi yang saya paham itu artinya memindahkan ya, artinya memindahkan untuk menuju target baru ketika politik dan ekonomi sudah tidak stabil dengan yang ditemani kerjasama atau ekspansi ini. Nah, kira-kira bagaimana itu menghitung tingkatan risikonya itu Pak?
Karena saya ingatkan dulu waktu di kuliah semester 2 Pak, di kelas MM1 itu waktu diajar oleh Ibu Budian Deani itu, beliau di manajemen keuangan juga itu membahas masalah tingkatan risiko Pak, manajemen risiko. Artinya ada juga tahapan-tahapannya terkait masalah wirausaha itu, pejuang bagaimana, ada yang risiko tengah, risiko rendah, risiko yang tinggi. Itu bagaimana menghitungnya terkait masalah ekspansi ini Pak. Ya, makasih. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Andri Karmas. Ada mungkin teman-teman yang lain ingin bertanya sebelum saya lanjut untuk menanggapi. Saya persilakan. Silakan Pak Asror. Sorry, saya belum bisa ini karena sinyalnya jelek kalau pakai video. Saya mungkin bertanya untuk kelompok 1 dan kelompok 2 juga bisa sih. Kita tahu bahwa saat ini tuh perusahaan-perusahaan dari Cina itu sangat mulai menguasai perekonomian dunia. Nah, untuk kelompok 1 bagaimana kelompok 1 mengidentifikasi apa yang menyebabkan perusahaan-perusahaan dari negara Cina ini bisa mengglobal, ibaratnya seperti itu. Nah, dan untuk kelompok 2, apa yang dapat dipelajari, strategi apa yang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan Cina sehingga dia bisa menguasai pemasarannya secara global atau bisa mendunia lah, ibaratnya seperti itu. Strategi apa yang mereka terapkan? Mungkin itu dari saya. Baik, terima kasih Pak Asror atas pertanyaannya. Ya, jadi sudah ada 4 pertanyaan dari 2 penanya ya. Baik, sembari menunggu pertanyaan yang lain, saya akan coba untuk menanggapi pertanyaan yang pertama tadi dari Pak Andri, perwakilan dari teman-teman kelompok 3 atau 4 ya, saya agak lupa. Baik, jadi terkait ekspansi. Saya perlu memperjelas kembali ya bahwa ekspansi yang kami maksud di sini adalah ekspansi perusahaan dari statusnya sebagai perusahaan domestik ataupun perusahaan dalam negeri menjadi perusahaan global ataupun perusahaan internasional. Dalam hal internasionalisasi, perusahaan melakukan ekspansi itu bisa dengan beberapa cara. Salah satunya itu adalah diversifikasi produk. Jadi yang kami maksud di sini adalah bukan diversifikasi perusahaan. Diversifikasi perusahaan itu lebih kompleks lagi. Karena kalau kita berbicara tentang diversifikasi perusahaan, itu malah akan memberikan cabang-cabang perusahaan yang baru. Jadi, sedangkan untuk internasionalisasi di sini adalah fokus bagaimana perusahaan tersebut bisa terjun dan berekspansi ke pasar global. Salah satu caranya adalah melakukan diversifikasi produk atau dengan cara mereka menciptakan produk-produk yang unik, lain daripada yang lain atau berbeda, ataupun bahkan produk yang memang dibutuhkan secara global di pasar global internasional. Seperti itu. Nah, jika kita berbicara tentang manfaat ekspansi pasar global, apa saja sih manfaatnya? Nah, itu tentunya yang paling pertama adalah peningkatan pendapatan. Karena kenapa? Karena dengan kita melakukan ekspansi, itu tentunya kita akan mendapatkan ataupun menjangkau pelanggan baru. Nah, dengan menjangkau pelanggan baru, itu sudah bisa dipastikan bahwa pelanggan kita bukan hanya dari dalam negeri saja, tapi juga dari luar negeri ataupun secara internasional. Nah, yang kedua adalah diversifikasi resiko. Nah, ini kembali lagi. Jadi, kita perusahaan yang melakukan ekspansi ke luar negeri ataupun ekspansi secara internasional, itu kita bisa yang namanya mengurangi ketergantungan pada satu pasar tunggal. Jadi, mungkin selama ini anggaplah sebagai contoh kita adalah perusahaan dalam negeri. Kita hanya berharap kepada konsumen lokal dalam negeri. Nah, dengan adanya ekspansi ini, kita bisa mengurangi ketergantungan kita terhadap pasar dalam negeri. Kenapa? Karena kita juga mendapatkan input ataupun masukan dari pelanggan-pelanggan dari luar negeri. Nah, itu pun bisa mengurangi resiko bisnis. Jadi resiko bisnis tersebut bisa menjadi lebih tersebar, jadi bukan hanya kepada satu titik, yakni konsumen dalam negeri, tapi juga menjadi tersebar ke titik konsumen luar negeri.
Yang berikutnya, yang ketiga, manfaatnya itu adalah peningkatan skala ekonomi. Tentunya dengan adanya peningkatan pendapatan, tentunya dengan peningkatan volume dari konsumen, tentunya produksi bagi perusahaan itu juga pastinya akan lebih meningkat karena perusahaan tersebut harus melayani bukan hanya satu pasar, tapi ada beberapa pasar. Bukan hanya pasar dalam negeri, tapi juga secara global. Yang terakhir adalah akses ke talenta dan sumber daya yang lebih beragam. Nah, dengan adanya ekspansi ke luar negeri, tentu perusahaan tersebut memiliki akses yang cukup luas. Kenapa? Karena perusahaan tersebut akhirnya dikenal secara global. Jadi bukan hanya konsumen ataupun bukan hanya penduduk dalam negeri yang mengetahui perusahaan tersebut, tapi penduduk-penduduk luar negeri pun juga akan mengetahui perusahaan tersebut. Sehingga talenta-talenta yang berkualitas itu akan datang tidak hanya dari dalam negeri, tapi juga dari luar negeri ataupun bahkan dari seluruh dunia. Sehingga memberikan akses sumber daya bagi perusahaan tersebut untuk secara global mendapatkan kemudahan ataupun aksesibilitas yang lebih luas lagi. Nah, yang kedua, berbicara tentang mitigasi risiko. Nah, mitigasi risiko bagi internasionalisasi perusahaan di sini itu mencakup beberapa hal, beberapa bagian. Yang pertama itu adalah mengenai tentang diversifikasi dari produk itu sendiri, dari operasi ke berbagai pasar. Jadi seperti yang tadi saya infokan sebelumnya, bahwa penyebaran produk ataupun penyebaran pemasaran dari perusahaan tersebut tidak hanya tertuju ataupun terfokus pada 1-2 titik saja yang di dalam negeri, tapi juga tersebar ke luar negeri ataupun secara global. Nah, strategi yang berikutnya dalam hal mitigasi risiko itu adalah penggunaan instrumen keuangan untuk melindungi perusahaan tersebut dari fluktuasi nilai tukar mata uang. Nah, dengan adanya ekspansi ke pasar global, tentunya perusahaan akan semakin luas cakupannya. Jadi bukan hanya terhadap satu mata uang, tapi ada berbagai mata uang yang akan dia kelola. Nah, yang ketiga berikutnya adalah untuk strategi dalam bentuk asuransi. Nah, asuransi sangat diperlukan bagi perusahaan, apalagi yang melakukan penanganan produk secara ekspor-impor. Asuransi itu sangat diperlukan perusahaan tersebut dalam hal melindungi perusahaan dalam hal pengiriman barang, dalam hal melindungi kerugian finansial akibat resiko-resiko tertentu. Dan ada beberapa lagi mitigasi-mitigasi yang lain seperti kontrak dan dokumen, penyesuaian budaya dan hukum, pemilihan skema dan pembayaran, serta yang terakhir itu perencanaan kontingensi, yang dimana itu untuk menjaga perusahaan dari ketidakstabilan politik. Jadi perusahaan tidak hanya terpaku pada satu ruang lingkup politik satu negara. Perusahaan bisa berdiri di beberapa ruang lingkup politik. Sebagai contoh, ini yang baru-baru kita dengar, ada beberapa perusahaan Indonesia yang melakukan ekspansi perusahaannya ke Singapura. Itu disebabkan karena aturan politis perusahaan ataupun pengusaha di Singapura itu berbeda dengan Indonesia, dan hal-hal tersebutlah yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam hal pengembangan perusahaan mereka. Jika mereka merasa bahwa peraturan bagi perusahaan dan pengusaha di Indonesia itu cukup sulit, maka mereka bisa menggunakan peraturan dan peraturan pengusaha dan perusahaan yang berasal dari negara lain di mana mereka berada. Mungkin itu yang sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari Kak Teddy, saya silakan. Sekira sudah cukup jelas sekali ya. Nanti kalau saya tambah nanti tambah kacau lagi. Ya, jadi luar biasa jawaban-jawaban dari Pak Akbar tentang ekspansi. Ya, jadi pada dasarnya yang kita bahas malam hari ini adalah bagaimana memasarkan produk kita secara global. Ya, itu intinya. Oke, kita pindah ke kelompok 1. Barangkali tadi ada pertanyaan tentang apa ya? Kenapa Cina sampai menguasai
pangsa pasar yang luar biasa yang mengglobal. Apa kira-kira strategi yang dia kembangkan sehingga mendunia, ya? Silahkan kelompok 1. Ya. Izin Pak, maaf dari mungkin memulai menanggapi dari yang ditanyakan untuk kelompok kami. Mungkin bisa saya mulai sebelum sembari menunggu teman-teman kelompok 1 untuk mencari jawaban. Artinya mengapa Cina itu mampu menguasai global secara penggunaan strateginya itu. Cina menggunakannya dari berbagai aspek sebenarnya itu, terkait masalah termasuk ekonomi, militer, dan diplomasi. Artinya strategi ekonomi yang digunakan oleh Cina yang sempat kami temukan poin-poinnya itu, yang ada yang istilah disingkatannya bahwa strategi yang mereka gunakan itu BRI, istilahnya Belt and Road Initiative, atau proyek ambisius untuk membangun infrastruktur seperti pelabuhan, jalan, dan kereta api di seluruh Asia, Afrika, dan Eropa untuk meningkatkan konektivitas dan perdagangannya itu. Kemudian strategi kedua yang mereka gunakan itu adalah dominasi teknologi, yakni memimpin dalam inovasi teknologi digital seperti 5G, ya. Artinya kecerdasan buatan dan energi terbarukan itu seringkali melalui investasi dan transfer teknologi ke negara lain. Gitu. Kemudian berkaitan masalah ekspansi pasarnya itu, bagaimana memasuki pasar global melalui investasi dan perdagangan sambil mendorong UMKM untuk berpartisipasi dalam pasar Tiongkok. Gitu. Kemudian ada China Plus One, itu strategi bisnis untuk menghindari ketergantungan hanya pada Tiongkok dengan mendiversifikasi investasi ke negara lain. Artinya itu, meskipun Tiongkok masih menjadi pusat manufaktur utama. Kemudian di sisi bidang strategi militer dan pertahanan, ada beberapa juga poin yang Cina terapkan itu pengembangan angkatan laut. Itu membangun dan memperluas angkatan lautnya untuk beroperasi secara global, termasuk membangun pangkalan di luar negeri seperti di Djibouti dan potensi di fasilitas di Kuba. Kemudian ada strategi anti akses, itu menerapkan kebijakan untuk mencegah atau menghambat akses angkatan laut asing di perairan sekitar Tiongkok, terutama di Laut Cina Selatan. Kemudian ada kebijakan nuklirnya, itu mengadopsi kebijakan pertahanan nuklir untuk bertujuan untuk pencegahan, menjaga keamanan nasional dan menghalangi negara lain untuk menggunakan atau mengancam dengan senjata nuklir terhadap Tiongkok. Artinya ini menyinggung masalah ketahanan negara, ya, untuk menjamin keselamatan dan keamanan dari bentuk kerjasamanya dengan negara lain. Artinya ada jaminan untuk membuat rasa aman menjalin hubungan baik bilateral maupun multilateral dengan menjaminnya dengan negara Tiongkok tersebut. Kemudian strategi diplomatik dan geopolitiknya itu penguatan hubungan bilateral, yaitu tadi. Kemudian dedolorasi, itu mendorong penggunaan mata uang lokal atau renminbi dalam perdagangan bilateral dan multilateral, memperkuat kerjasama finansial regional seperti melalui BRI, BRICS, dan SCO, serta membangun infrastruktur pembayaran alternatif seperti Cross Border Interbank Payment System atau CIPS sebagai pesaing SWIFT. Ya, pengaruh media, mengembangkan pengaruh global melalui media dengan menjalin kerjasama dengan media lokal di berbagai negara untuk menyebarkan narasi positif tentang Tiongkok. Itu mungkin itu yang kami sempat ada juga strategi kuno 36 strategi, tapi itu merupakan pengembangan yang panjang bila semuanya diangkat, ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu untuk menjawab
Kami kembalikan kepada moderator kelompok 1. Saya izin menanggapi. Sebelumnya terima kasih Pak Andri Karmas, karena sebenarnya itu pertanyaan bagi kelompok kami, Pak. Strategi apa yang diterapkan oleh Cina. Tapi sudah kita jelaskan. Jadi untuk pertanyaan kelompok 1 sebenarnya, mengapa Cina bisa menguasai perdagangan secara global? Itu sih Pak tadi pertanyaannya untuk kelompok 1. Tapi untuk kelompok 2 itu tadi adalah strategi-strategi apa yang diterapkan. Terima kasih Pak Andri. Ya, sekira begini Pak Akbar, sudah. kalau misalkan kaitannya dengan bagaimana menguasai, istilahnya tidak lepas dari eratan untuk menguasai harus menggunakan strategi ya. Artinya hampir sinkron juga ini pertanyaan sebetulnya Pak. Jadi salah satu tadi itu membangun keamanan, bagaimana negara mau membangun kerjasama ketika contohnya di investasi saham Pak. Kira-kira produk itu naik nilai sahamnya itu ketika perusahaannya mampu memberikan jaminan bahwa ada jaminan istilahnya potensi dari perusahaan tersebut memiliki nilai yang tinggi. Maaf. Ya, Pak Andri, mohon maaf ya, kita sudah terlalu jauh membahas ini. Kita hanya membahas tentang bagaimana memasarkan punya produk ya. Nah, sekarang timbul ya, mendunia. Apa kira-kira yang menyebabkan? Ya, tadi alhamdulillah ya, Ibu juga terpesona ya mendengar pemaparan-pemaparan dari nandaku 2 orang ini. Nah, sekarang dari awal saya katakan bahwa kelompok 1 dan kelompok 2 punya perbedaan. Satu tentang kelompok 2 membahas tentang aplikasi atau praktek-praktek yang dijelaskan pada kelompok 1. Ya, seperti itu. Nah, tadi timbul pertanyaan, kenapa sampai Cina mengglobal? Apa kira-kira rahasianya? Walaupun barangnya mutunya juga tidak terlalu bagus, tapi orang sangat ada, kita lihat itu dari kantor ke kantor, dari Cina semua itu. Begitu dia datang parkir, orang Indonesia berlomba-lomba ngumpul di situ membeli barang-barangnya. Nah, kira-kira apa daya tarik yang dimiliki sehingga dia bisa mendunia dari sisi pemasaran, ya? Itu barangkali yang perlu kata kunci di situ. Nah, di situ dikatakan bahwa Cina itu berani berinvestasi ya, berinvestasi dari sisi teknologi, dari sisi sumber daya, pajaknya dia kurangi sehingga produknya itu, barangnya itu harga jualnya terlalu murah, ya. Jadi itu strategi tadi Pak Andri katakan bahwa untuk menguasai pasar itu kita harus punya strategi. Jadi Cina punya strategi tertentu. Itu yang harus kita culik dari Cina supaya bisa kita aplikasikan di Indonesia supaya produk-produk akan juga menguasai pangsa pasar. Nah, sekarang kita merenung. Kira-kira apa produk yang harus kita jual supaya bisa juga mendunia? Produk dari Indonesia. Jadi produk itu ada barang, ada jasa ya, hasil produksi. Nah sekarang kalau dari sisi jasa apa kira-kira yang kita bisa kuasai secara mendunia? Apa kira-kira? Yang lagi fenomenal sekarang. Apa potensi dimiliki Indonesia yang bisa juga dijual keluar dan orang berbondong-bondong untuk ingin memiliki, ingin merasakan, ingin melihat? Apa Pak Andri sama Pak Akbar? Kira-kira apa itu, dari sisi apa ini yang Ibu ungkapkan? Kalau kita tidak bisa, ya. Kalau untuk jasa, yang saya ketahui kalau untuk jasa dari Indonesia itu kebudayaan, Bu Prof. Jadi setahu saya Bu Prof, ada beberapa bahkan wisatawan dari luar negeri itu memang sengaja datang ke Indonesia, khususnya di kota-kota wisata itu untuk mempelajari tari
dan kesenian Indonesia, contohnya di Jogja, di Bali, itu mereka memang sengaja datang untuk ikut kursus seperti itu. Tapi kalau untuk jasa, bisa dibilang Indonesia masih cukup kalah dengan beberapa negara-negara lain, apalagi jika kita menyangkut pautkan dengan hospitality. Hospitality yang paling terkenal di dunia itu adalah Jepang, dan juga ada beberapa negara lain juga yang saya rasa masih jauh kualitasnya lebih tinggi daripada Indonesia. Oke, kalau kita bicara hospital, di luar dari hospitality apa? Ada juga yang kita bisa banggakan, yang bisa juga kita jual keluar sehingga orang luar datang berbondong-bondong ke Indonesia. Kalau dia datang kan dia bayar visa, dia simpan waktunya di Indonesia. Izin wisata juga, Prof. Wisata. Iya. Wisata yang paling ya, alhamdulillah wisata atau para wisatawan luar negeri sangat berbondong-bondong dan cukup meningkat dari tahun ke tahun yang berkunjung ke Indonesia. Jadi mungkin kita bisa kalah dari produk-produk yang bisa keluar, tapi produk-produk yang ada di Indonesia kita bisa jual sedemikian rupa supaya orang juga datang tertarik untuk melihat itu. Nah, tadi salah satu budaya yang paling terkenal di Indonesia itu kan ada beberapa provinsi ya. Bali, utamanya, Jogja. Apakah Tanah Toraja sudah mulai muncul juga? Ada potensi yang dijual ke sana? Ya. Apalagi sekarang pesawat dari Makassar ke Toraja juga sudah ada. Jadi, alhamdulillah semuanya itu kita kemas ya untuk menambah nilai jual atau menambah kunjungan ke Indonesia dan menambah devisa negara. Saya kira itu. Jadi mungkin kita tidak bisa dengan Cina dengan produk langsungnya, tapi potensi-potensi negara kita bisa kembangkan untuk kita jadikan jualan keluar. Apalagi dengan digitalisasi sekarang ini sudah mudah sekali. Ya. Oke, Nanda, semuanya. Jadi kelompok 1 ada yang mau ditambahkan? Kelompok 2? Cukup, Bu Prof. Kelompok 1? Saya masih oleng-oleng ini ya. Bagaimana Pak Andri? Closing statement-nya? Statement-nya kami kembalikan ke Prof. Oke. Karena sudah cukup katanya semuanya. Yang lain? Bu Dea, Ibu Dwi, Ibu Rahmini, Pak Teddy? Cukup, Prof. Cukup, Prof. Cukup? Cukup, Prof. Siap. Makasih banyak kalau begitu. Semoga minggu depan ya semakin seru, semakin bersemangat dan sehat-sehat selamanya ya. Amin ya Rabbil Alamin. Makasih. Amin. Amin. Ya, sudah difoto Pak Akbar absennya untuk dilapor. Tadi lapor. Belum, saya baru mau foto. Baik. Boleh open cam dulu, silakan teman-teman. 3, 2, Bu Dea dulu, Bu Dea. Belum mukanya belum kelihatan. Oh, 2 anunya ya, 2. Mungkin Bu Dea ini masih sibuk menjual. Oke, sudah Bu Prof. Silakan dilanjut Bu Prof. Ya, oke. Makasih banyak Nandaku semua ya. Walaupun yang kelompok 3 nggak usah tunggu hari Sabtu atau bagaimana supaya bisa selesai dosen selanjutnya. Atau nanti tapi izin Bu Prof, masih ada jadwal tak 1 kali pertemuan? 1 kali ya. Jadi nanti sisa 2 kelompok. Boleh? Iya. Oke. Berarti Siap, langsung Bu Prof. di panel kembali Siap. yang kelompok 3 dan 4 Bu Prof. Siap.